Masih di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Presiden geram karena banyak lembaga menggunakan barang-barang impor hingga ia menyinggung soal reshuffle atau pergantian menteri. Pernyataan ini keluar saat Presiden meminta Menteri BUMN mengganti pimpinan BUMN yang masih mengutamakan impor untuk pengadaan barang dan jasa. BUMN sampaikan ke Menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah, saya itu. Kayak gini nggak bisa jalan. Sudah di depan mata, uangnya ada, uang kita sendiri. Tinggal belanjakan produk dalam negeri aja sulit. Apakah pernyataan Presiden bisa jadi sinyal adanya reshuffle kabinet? Kita bahas langsung bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Mas Burhan. Sore, Friska. Tampaknya gamblang sekali kalau tadi Pak Presiden bilang soal reshuffle, itu bagiannya saya, itu urusannya saya gitu. Padahal selama ini Pak Presiden nggak ngomong soal reshuffle, banyaknya lingkaran lain di istana. Apa yang Mas Burhan baca? Memang kabar soal reshuffle ini sudah terdengar kencang, terutama dalam beberapa minggu terakhir. Dan menurut saya ini kesempatan terakhir buat Presiden Jokowi di periode kedua untuk melakukan reshuffle, karena kalau telat dari jadwal reshuffle tentu akan menyulitkan buat menteri baru, termasuk juga buat Presiden Jokowi untuk memberikan legasi yang terbaik, karena waktu makin mendekat menuju 2024. Jadi time is ticking, dan Presiden Jokowi tidak punya waktu banyak untuk melakukan reshuffle kecuali di hari-hari atau di minggu-minggu atau bahkan di bulan terakhir bulan ini atau bulan depan. Karena kan sudah mengemuka juga ya dari beberapa politisi yang bilang bahwa akhir Maret nih katanya ada reshuffle, kemarin Rabu Ponnya sudah lewat. Artinya bisa jadi ini alarm terakhir begitu yang disampaikan Pak Presiden tadi buat menteri-menterinya. Iya, kan kalau kita ukur mundur jelang berakhirnya masa jabatan beliau, ini kan tahun yang menentukan. Karena tahun depan saya kira sudah memasuki tahapan politik dan partai terutama yang menitipkan kadernya di kabinet itu akan makin terbelah fokusnya untuk membantu pemerintahan. Jadi mau tidak mau memang sekarang atau paling tidak sampai bulan depan waktu buat beliau, buat Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle. Sebab kalau misalnya reshuffle terlalu sering dilakukan juga nggak bagus. Jadi seolah-olah pihak yang ditunjuk oleh Presiden tidak cukup cakap sehingga harus dilakukan reshuffle berkali-kali. Jadi reshuffle penting dilakukan, tetapi juga jangan terlalu sering, apalagi waktu juga makin mendekat 2024. Dan karenanya evaluasi terkait dengan kinerja menteri itu harus dilakukan secara lebih seksama, terutama menteri-menteri yang punya hubungan langsung dengan tingkat kepuasan publik. Nah, kalau dikaitkan dengan isu yang mutakhir kan terkait dengan kelangkaan minyak goreng, kemudian isu terkait dengan masalah pengadaan batu bara yang membuat sulit buat PLN untuk mendapatkan pasokan batu bara di tengah melimpahnya batu bara. Jadi indikasi-indikasi ke arah sana sebenarnya kita bisa menebak siapa menteri yang akan jadi sasaran reshuffle, tetapi tentu saja kita perlu menunggu lebih jauh ya, karena ini bagian dari hak prerogatif Presiden. Oke, itu ranahnya Presiden. Tapi kalau kita lihat kalau hari baik atau wetonnya selama saya catat di istana sudah pasti antara Rabu Pon atau Rabu Pahing kebanyakannya begitu. Tapi kembali lagi ke Pak Presiden begitu ya Mas Burhan. Tapi soal momentum tadi menarik yang Mas Burhan bilang bahwa ada momentum minyak goreng misalnya, soal batu bara. Nah, apakah menteri terkait itu atau Mas Burhan punya catatan lain misalnya menteri-menteri yang jadi sorotan kinerjanya, termasuk tadi Pak Presiden bilang bahwa jangan kebanyakan impor, kan bisa pakai produk di dalam negeri. Iya, memang kita bisa punya spekulasi panjang terkait dengan statement Presiden, ya. Tetapi pernyataan Presiden yang berkaitan dengan masalah impor itu kan umum ya. Jadi beliau menyebut ada ratusan triliun anggaran baik yang dipakai oleh BUMN
atau pemerintah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan misalnya dengan meningkatkan produk dalam negeri kalau misalnya anggaran ratusan triliun tersebut digunakan bukan dengan cara mengimpor. Nah itu kan umum itu, bukan hanya satu sektor saja. Tapi kalau kita lihat ke belakang, memang ada beberapa sektor yang menjadi perhatian publik, ya salah satunya adalah soal minyak goreng. Dan memang efek minyak goreng ini kalau kita lihat dari data Lembaga Survei Indonesia kan sudah menurunkan approval ya Presiden Jokowi cukup lumayan dari 71% ke 66%. Itu sampai di bulan awal Maret. Ya. Nah kalau misalnya ini nggak segera terselesaikan kan mungkin impact-nya bisa lebih besar lagi. Karena bagaimanapun soal minyak goreng berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Nah kemudian juga soal statement Ketua KPK, itu statement yang sangat keras ya. Dan kita bisa menebak ke arah mana statement tersebut diarahkan. Yaitu soal pengadaan batu bara yang tercium bau amis ya. Nah tentu kalau misalnya tidak dituntaskan oleh Presiden Jokowi, itu jangan sampai kemudian memunculkan menteri yang dicokok oleh KPK untuk kesekian kalinya setelah beberapa kasus sebelumnya di mana ada 2 menteri dari kabinet Presiden Jokowi yang pernah tersangkut kasus KPK. Dan ini jangan sampai terulang. Jadi hal-hal semacam ini tentu akan jadi pertimbangan buat Presiden. Pertama dari aspek integritas, kedua dari sisi kapasitas, dan waktu yang beliau punya memang makin dekat ya, karena waktu yang tersisa tinggal 2 tahun. Jadi pertimbangan integritas, kapasitas, itu menjadi pertimbangan yang harusnya ditempatkan di prioritas pertama dalam melakukan reshuffle. Pertimbangan politik kalau bisa diminimalisir, tapi pertimbangan yang murni karena faktor kinerja. Nah soal faktor kinerja tadi Mas Burhan sebut soal minyak goreng. Kalau kita lihat baru saja Presiden bertemu dengan petani sawit beberapa hari lalu, tidak didampingi oleh menteri terkait, tidak ada menteri perdagangan, tidak ada menteri perindustrian, misalnya hanya didampingi Pak Mensesnek saja. Apa yang bisa kita baca dari gestur Presiden ini? Ya, Presiden Jokowi kan latar belakangnya Jawa ya, jadi beliau main dengan pasemon kalau istilah orang Jawanya ya. Jadi tidak memperlihatkan secara langsung tapi dengan memakai bahasa simbol. Nah memang dengan tidak hadirnya 2 menteri yang dianggap punya kaitan ya dengan masalah kelapa sawit, orang bisa menebak atau membaca dari perspektif bahwa ya Presiden sedang melakukan usaha untuk mengecek langsung tanpa melibatkan menteri yang bersangkutan. Sehingga kemudian dikait-kaitkan dengan spekulasi tentang rencana reshuffle di Rabu Pon atau Rabu Pahing gitu ya. Nah isu itu sangat mungkin atau sangat wajar ya orang melakukan spekulasi semacam itu. Tetapi menurut saya yang paling kelihatan kan ya ukurannya kan jelas. Misalnya dalam beberapa bulan terakhir masyarakat menghadapi situasi langkanya minyak ya, kemudian statement menteri terkait dianggap menunjukkan negara kalah berhadapan dengan mafia minyak goreng. Jadi ada problem substansi, ada problem komunikasi. Nah ini yang kemudian memunculkan spekulasi yang makin kencang terkait dengan reshuffle. Tapi saya kira Presiden punya mata dan telinga yang jauh lebih dekat dan lebih akurat ya dalam melihat siapa menteri yang paling kinerjanya baik dan mana yang kinerjanya buruk. Tapi saya berharap sih faktor kinerja yang harus ditempatkan di atas segalanya. Selain kinerja, faktor integritas. Tadi saya mengulang, Friska, Presiden Jokowi sudah beberapa kali menterinya dicokok KPK. Jadi integritas penting. Terulang. Nah itu saya kira faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden. Baik, jadi faktornya 2, kinerja dan integritas. Hitung-hitungan politik bisa dibicarakan nanti, jangan jadi faktor utama begitu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, sehat selalu Mas Burhan.